Panjang dari Teluk Jakarta ini kurang lebih sekitar 40 kilo. Tapi kita ingin masuk dalam sebuah cerita bahwa oh Jakarta 495 tahun. Yuk kita bikin yuk satu perjalanan 49,5 yang mendekati dengan cerita itu aja. Jadi kita bikinlah satu perjalanan dengan stand up pedal dari sisi timur Jakarta, yaitu dari BKT Marunda ke titik Kamal sisi baratnya Jakarta. Itu kurang lebih 40 sekian kilo. Tapi kita modifikasi dengan beberapa jalur masuk, keluar masuk itu jadi 49,5 sesuai dengan tahunnya si Jakarta, walaupun 49,5 bukan 495. Jadi kita coba untuk gali sendiri cerita itu. Kita mulai dari sisi timur dari Jakarta itu apa sih? Oh ternyata di situ ada cerita tentang si Pitung. Dari situ kita perjalanan 49 km itu tuh banyak sekali titik-titik yang menarik. Ada juga mercusuar yang Tanjung Priok ini sangat terkenal karena dia berupa ondel-ondel. Ondel-ondelnya kanan dan kiri itu merah dan hijau, yang perempuan dan laki-laki. Jadi ini adalah titik pintu masuk kapal dari sisi manapun masuk Tanjung Priok selalu melewatin itu. Juga ada lagi mercusuar yang eksotik di daerah Sunda Kelapa. Itu ada satu seperti Menara Pisa, itu bagus sekali mercusuar itu. Dan Sunda Kelapa itu juga merupakan titik nol dari Jakarta tempo dulu. Jadi kita coba untuk memakai SUP, kita jalan bergerak pelan-pelan dengan 10 orang, kita masuk Ancol karena titik yang crowdnya bagus. Kita mampir ke sini, kita mampir ke Batavia Marina. Batavia Marina pun keren, itu tempat sandar banyak yacht yang ada di beberapa area. Kalau sandar yacht itu selalu di sana. Juga ada satu bangunannya bagus sekali. Mereka ngikutin bangunan zamannya Belanda. Dan kalau orang lihat sih eksotis dan keren sekali. Jadi kita mampir ke sana. Kemudian kita lanjut lagi ke arah Pantai Mutiara dan situ kita lanjut ke Kamal. 49 kilo itu kita bisa tempuh kemarin sekitar 12 jam lebih. Ya memang agak sedikit lama tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kita dihajar sama ombak yang gede. Mungkin 2 meter setengah tuh dari Batavia Marina ke PM yang seharusnya jaraknya 2 kilo, 3 kilo itu bisa 15 sampai 35 menit ya paling nggak 40 menit itu kita 3 jam. Jadi ombaknya sangat tinggi, kita pakai SUP, susah berdiri, ya itulah ceritanya. Jadi kita main di alun ombak yang tinggi, alhamdulillah semua lancar, semuanya aman, nggak ada masalah. Perjalanan kemarin tuh seru ya karena rentang umur para pendayungnya ini sangat-sangat variasi. Jadi ada yang umurnya 16 tahun. Wah, tapi semangatnya luar biasa. Saya sangat apresiasi terhadap salah satu peserta kami, Alvaro namanya, itu semangat walaupun ya masih baru tapi dia semangat ingin ikutin sampai sekian. Umur 16 tahun ada. Ada juga yang umur 65 tahun, Pak Silver, itu luar biasa. Beliau itu dengan semangat dari start sampai ke Batavia Marina dengan kondisi air yang cukup varian ya. Beliau bisa mendayung dengan santai, dengan aman, dan dengan nyaman. Itu satu hal yang luar biasa. Tapi basically Pak Silver juga orang yang suka olahraga dan suka yoga. Jadi punya fisik yang sangat kuat dan sangat bagus. Itu yang membuat beliau oke sekali, staminanya sangat oke sampai di 25 km. Walaupun di 25 km harus stop karena kondisi angin dan cuaca, beliau harus memutuskan stop. That's okay, nggak apa-apa. Perjalanan adalah seperti itu. Kita harus bisa menentukan titik di mana level maksimum diri kita. You have to know your limit. Itu paling penting dari sebuah perjalanan. Kemudian ada juga Elvanto. Elvanto juga salah satu atlet SUP di Indonesia yang punya kapasitas dan power bagus. Kita juga sampai di PM. Tapi ya itulah, banyak kondisi-kondisi yang membuat kita tuh harus sangat waspada, apalagi pas di PM. Mulai dari Batavia Marina, Sunda Kelapa itu kita keluar ke arah PM dengan kondisi air yang ombak 3 meter, 2 meter setengah, variasi sekali. Itu bikin mental kita drop sekali. Wah. Pada saat itu semua saya rasa sih udah lelah karena udah jam 3, udah mau sore. Dan beberapa teman-teman juga, saya rasa semua sama kondisi, tapi kita bawa dengan fun aja, kita bawa senang. Ombaknya segala macam pun kita ngelihat kapan bisa selesai finish ya, walaupun cuma 2 kilo kok nggak nyampe-nyampe, ada satu masjid dan di samping kita dayung kok nggak nyampe-nyampe. Itu bikin
bikin kita sendiri tuh merasa frustasi. Tapi oke lah teman-teman semua, Roberto oke, Ucup oke, Iqbal juga, tapi semuanya sangat semangat ya. Saya lihat ada Farul juga walaupun dengan board yang cukup besar, pakai board 32 13 sekian, yang saya bilang itu board touring sekali, tapi itu bukan touring pendek. Untuk touring pendek, tapi untuk touring panjang itu cukup berat. Tapi ya oke, beliau Farul cukup keren. Saya rasa semua merasakan hal-hal yang berbeda, apalagi saya juga dengan board yang kecil, Pak Silver dengan board, Iqbal juga dengan board yang lebih sempit 21 sekian starboard. Jadi semua mengalami suatu perjalanan yang menurut mereka, wah gila gue harus pakai board ini dengan kondisi coki dan kondisi ombak, wah sangat berat. Tapi ada sisi-sisi di mana kita dapat momen bagus kayak downwind, mulai dari PM ke finish itu full downwind, jadi semua tuh enak. Pak Jul yang biasanya slow dengan pakai board downwind ternyata bisa lebih kencang dan finish duluan. Kemudian ada juga Ucup sama Iqbal, semua mereka finish lebih cepat dengan titik-titik yang memang sudah diposting. Apalagi ada titik-titik yang bahaya menurut saya itu sebenarnya kayak daerah Muara Angke, Muara Kamal itu cukup riskan karena di situ ada satu konservasi mangrove, bukan yang peak TBA, tapi sebelumnya itu juga ada. Di situ agak sedikit riskan karena banyak cerita tentang buaya lah, tentang apa. Tapi itu udah malam, jadi kita deg-degan mau masuk ke sana, lihat batang pohon takutnya kepala buaya. Jadi semua itu banyak cerita yang orang bilang, waduh ngeri nih kalau tiba-tiba dimakan buaya. Makanya banyak yang waspada, kita sangat-sangat waspada, sedikit lebih cepat di daerah situ. Itu menjelang finish mungkin sekitar 5-4 kilo. Tapi alhamdulillah semuanya aman, teman-teman gak ada yang kena, gak ada yang sakit, gak ada yang kram. Makanan juga teman-teman supply juga luar biasa dari teman-teman, ada dari Batavia Marina, dari support makanan yang sangat nyaman dari Bu Nanan dan Bu Yuka, luar biasa. Dan di TM juga kita sampai di pos AL, teman-teman juga menyambut dengan makan lagi. Jadi kita tuh selalu semangat. Jadi nggak merasa bahwa wah ini perjalanan melelahkan, lelah. Walaupun itu lelah tapi selalu having fun dan menarik. Dalam perjalanan 49,5 kilo itu, startnya di Marunda tadi, titik finish kami tuh ada di peak, daerah peak itu daerah Kamal. Itu ada satu jembatan, kalau kita lihat di peak, kalau orang-orang peak sering ke peak itu sering lihat di jembatan tuh ada tulisan Banten dan Jakarta. Jadi kita passing jalur itu setelah jam 8.30 kita masuk, jam 8 kita masuk sana. Setelah sekian lama kita bisa ngelawat itu masuknya dan finishnya kita di Stadion Kamal. Stadion Kamal itu cukup besar, jadi kita masukin ke dalam sungainya sampai ke Stadion Kamal. Dan teman-teman yang di sana cukup banyak yang menyambut, sehingga kita merasa terapresiasi dengan teman-teman. Terima kasih teman-teman Maliko yang sudah menyambut kita, yang sudah menemani juga di Ancol, sudah menemani di Batavia Marina, juga pada saat start. Semuanya teman-teman sangat aktif ya untuk menanya kami di mana dan kami di mana. Ya saya sangat senang dengan teman-teman yang selalu memperhatikan teman-teman pada saat perjalanan. Jadi kami tuh merasa menjalani kemarin itu nggak ada beban, kita santai. Karena kita nggak ada target, nggak ada yang harus kita kejar. Yang penting kita finish. Mau berapa lama pun finish, mau malam. Tapi karena daerahnya cukup aman ya, coastal area ini. Kita cuma dari garis pantai paling cuma 500 sampai 1 kilo. Jadi nggak terlalu membahayakan. Semuanya peralatan kita pakai juga peralatan yang aman. Tidak ada damage, tidak ada kecelakaan apapun. Kalaupun letih ya itu normal. Sebuah perjalanan selalu ada yang fatigue atau capek. Dari semua cerita yang ada ini ya, intinya sih kami ingin mengawinkan sebuah olahraga dengan sebuah kebudayaan dan sebuah sejarah. Dengan Jakarta yang punya banyak sejarah ini, kita cuma ingin, ayo kita gali yuk sama-sama sejarah Jakarta.
banyak kok titik-titik bagus. Nggak hanya Jakarta, mungkin nanti next pulau-pulau lainnya kita akan coba. Dari semua perjalanan-perjalanan yang buat saya merasa bahwa wah, ternyata Jakarta selama ini kita nggak banyak yang tahu ya. Di situ ada mercusuar ini, di situ ada masjid apa, di situ juga ada masjid yang udah tenggelam. Di daerah situ juga daerah utara daerah Kamal juga ada konservasi bakau yang bagus, daerah Pik itu. Jadi kalau kita bisa menikmati Indonesia dengan SUP, dengan SUP, kita main di Jakarta aja cukup menarik. Apalagi next kita akan bikin di Pulau Seribu yang dengan SUP kita bisa main sampai ke titik utara paling ujung dari sebuah pulau ke Pulau Seribu. Mungkin next year kita akan coba jalankan itu. Kami berharap sih teman-teman juga semakin bersemangat main SUP-nya. Mereka juga teman-teman semakin senang karena olahraga ini olahraga yang menyenangkan, olahraga yang penuh dengan cerita-cerita seru. Banyak dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan kita bisa explore, kita bisa menikmati Indonesia, menikmati alam dengan SUP dan dengan kondisi yang sangat keren.